Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Yohanes ayat yang kelima. Sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kiranya hari ini saudara-saudara dalam keadaan sehat, gembira dan sukacita dalam Tuhan. Dan di masa Prapaskah ini, di saat kita merenungkan akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam sengsara dan derita Kristus, Bapak Ibu, kiranya akan menuntun kita menjadi semakin rendah hati di dalam Kristus dan bersedia mendedikasikan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita hidup di zaman yang sekarang ini menyajikan dan mengakomodir banyak kemudahan. Terlebih lagi dalam hal penampilan. Seorang yang kelihatannya sudah punya keriput, aslinya sudah punya keriput, bisa menyajikan foto di media sosialnya tidak punya keriput. Karena filter kamera, sudah sangat-sangat baik. Dan juga kalau ada orang yang suka mengumpulkan, mengkoleksi barang-barang branded yang bermerek. Sekarang bisa diraih kok barang bermerek dengan harga murah. Tapi bukan yang asli atau original. Orang nggak akan tahu, toh kelihatan akan seperti aslinya. Itu dia. Di zaman ini, kita dituntun seolah-olah hidup dalam kepalsuan adalah hal yang biasa dan normal-normal saja dan sah-sah saja. Tetapi kiranya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian dalam kehidupan rohani dan spiritual saudara dan saya. Karena kepalsuan akan membuat kita bingung dan akan membawa kita ke dalam kegelapan. Hal ini penting sekali dan ini menjadi nas renungan kita. Supaya gereja sebagai orang percaya, kita ingat yang otentik dari Kristus. Kita mengenal yang asli dari Tuhan. Supaya kita tidak disesatkan oleh banyaknya dan maraknya pengajar-pengajar. Dan yang mengajarkan kelihatannya baik, seolah-olah dari Tuhan. Baik. Tetapi ternyata di dalamnya tidak ada Kristus. Karena apa? Kristus dikeluarkan dari sana. Nah, ini yang menjadi peringatan dari penatua Yohanes kepada gereja jejaring rumah dengan sandi ibu yang terpilih dan anak-anak yang terkasih. Artinya gini, ada gereja di mana di situ seperti induk dan agak lebih besar perkumpulan itu. Lalu di tempat lain ada komunitas-komunitas kecil, keluarga-keluarga. Dan kenapa pakai kata sandi ibu yang terpilih dan anak-anak terkasih? Karena gereja dalam penderitaan. Karena ada beberapa orang yang nggak tahan lagi dengan penderitaan dan kesusahan. Sehingga mereka mengajarkan, oke, kita tetap bisa kok mengagungkan Tuhan. Tetapi tidak perlu lagi mengakui Yesus Kristus, anak Allah. Tidak perlu lagi mengakui bahwa kasih Allah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Kita ajarkan saja kebaikan. Toh kita disebut gereja. Seperti bermoral, tetapi tanpa Tuhan di dalamnya. Ini yang disebut oleh Rasul atau penatua Yohanes sebagai antikristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seolah-olah menyajikan kemudahan, seolah-olah otentik dan orisinil, tetapi ternyata tidak lagi murni dari Kristus. Makanya penatua Yohanes mengatakan, mengingatkan hal ini bukan mau memberi aturan yang baru atau mau memberi ajaran yang baru, enggak. Tetapi ingatlah akan yang asli dari Kristus. Perintah Kristus adalah untuk mengasihi. Mengasihi bukan sekedar berbuat baik,
tetapi hidup meneladani Kristus. Karena Allah sendiri adalah kasih. Dan kasih yang murni telah dinyatakan Allah lewat Kristus Yesus Tuhan kita, yang rela menderita, bahkan taat sampai kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit, hidup. Saudara yang kasih Tuhan, artinya kebaikan tanpa Tuhan itu adalah seperti moralitas atau ajaran yang sering kita dengar sebagai humanisme sekarang. Atau kebenaran tanpa Kristus itu hanya yang dianggap benar aja. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan berpegang teguh kepada keaslian dan menjadi otentik di dalam Tuhan. Apapun profesi, apapun panggilan hidup kita di dalam dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, kita adalah anak-anak yang terkasih. Sehingga mari tunaikan tugas panggilan dalam kehidupan kita dengan tetap otentik di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari segala karunia, rahmat, dan kasih yang besar itu. Tentunya memang benar akan ada tantangan, kesusahan, bahkan dibenci, dihujat. Apalagi di tengah kita hidup di tengah populasi yang marah mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Dan mereka mengatakan kami adalah ajaran yang diturunkan dari surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu yang asli, kita tahu yang otentik. Bukti sejarah ada, penyaliban tidak gagal. Dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang benar dan otentik dalam sejarah. Sehingga jangan ragu untuk menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari pegang teguh ajaran yang asli, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan ragu dan jangan mau takut, tetapi dengan rendah hati, mari kita saling mengasihi karena Allah kita adalah kasih. Shalom.